Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 9 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merun juga dia masuk ke rumahnya Neratu, dan Neratu juga nanya kepada Tante Merin, kenapa muka kamu kayak sedih kayak gitu, kata Neratu kepada Tante Merin. Lalu Tante Merin juga menceritakan semuanya kepada Neratu. Neratu juga mendengar ceritanya Tante Merin, dia juga sangat kaget dan dia juga benar-benar akan membantu uang yang 2 miliar itu. Lalu tiba-tiba datanglah para buana dan terjadilah di sini cekcok antara para buana sama Tante Merin. Di sini juga adu mulut juga sangat sengit antara Tante Merin sama para buana. Lalu di sini terlihat tiba-tiba Neratu juga dia sangat pening, dia juga langsung jatuh pingsan. Terlihat di sini para buana juga sangat marah kepada Tante Merin, dan tiba-tiba Tante Merin juga memanggil, Bu Farah juga memanggil Sapam dan nyuruh Tante Merin diusir dari rumahnya. Sini Tante Merin juga dibawa oleh Sapam. Terlihat Tante Merin sudah dibawa oleh Sapam. Di sini Bu Farah juga memanggil Suketi sama Livia untuk membawa Neratu ke rumah sakit. Lalu di sisi lain si Broko Kroni dia yang lagi di dalam mobil, dia mau menjual cincin itu tiba-tiba dicegat oleh mobil hitam, tiada lain itu adalah si Ken Kevin. Lalu si Broko Kroni juga dia kayak iya aja, dia turun dari mobilnya dan dia juga langsung memanggil-manggil kepada orang yang hadang mobilnya. Tiba-tiba yang keluar ada si Alia, si Latel sama si Nurul Tunjung, si Priska dan si Ken Kevin. Lalu terlihat si Ken Kevin juga keluar dan si Broko Kroni juga sangat kaget. Yang keluar adalah si Ken Kevin dan si Alia, si Atul dan si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu terlihat di sini si Ken Kevin juga menghampiri si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia mau melawan kepada si Ken Kevin dengan jurus gagak ngelak. Di sini juga si Ken Kevin juga menghajar si Broko Kroni sampai nyungsep di rumput. Di sini si Ken Kevin juga langsung menghajar terus si Ken Roni. Si Ken Roni juga dia sudah beberapa kali dihajar oleh si Ken Kevin dan dia juga langsung nampuyak di tengah jalan. Lalu si Ken Kevin juga dia sudah si Broko Kroni dihajar, dia juga langsung pergi meninggalkan si Broko Kroni. Si Ken Kevin sudah pergi, si Broko Kroni juga dia sambil engkol-engkolan karena kesakitan, dan terlihat si Nurul Tunjung, si Priska juga kalah ngelelewean kepada si Broko Kroni. Lalu terlihat si Broko Kroni juga langsung masuk ke mobilnya untuk melanjutkan pulang. Lalu di sisi lain si Broko Kroni juga dia sampailah ke toko emas, dan di sini juga dia akan menjual cincin itu. Tiba-tiba cincin itu di kantong jasnya hilang. Dia juga pulang lagi ke tempat waktu dia dihajar oleh si Ken Kevin. Terlihat si Broko Kroni juga dia mencari-cari cincin yang dapat nemu itu, yaitu cincinnya Balia, dan di sini terlihat si Broko Kroni juga kayak mencari apa, dan tiba-tiba cincin itu juga ketemu lagi sama si Broko Kroni. Dia juga pas dia lagi ngomong tidak sadar bahwa di sisi lain di taksi ada Nana. Nana juga mendengar pembicaraan si Broko Kroni. Nana juga dia berteriak kepada si Broko Kroni, dan si Broko Kroni juga sangat kaget. Di sini si Broko Kroni juga dia menghindar dari pembicaraannya karena Nana tahu bahwa itu adalah cincinnya Balia. Lalu si Broko Kroni juga dia langsung masuk ke mobil dan dia juga pergi dari mobil taksi yang ditumpangi oleh Nana. Nana juga suruh mengejar ke supir taksi, mengejar mobilnya si Broko Kroni. Singkat cerita, mobil yang ditumpangin Nana juga dia kehilangan jejak, dan si Broko Kroni juga sangat senang. Tiba-tiba dia pas lagi senang menerima telepon video callan dari si Livia. Lalu si Livia juga dia mengatakan semuanya kepada si Broko Kroni bahwa Neratu jatuh pingsan dan dia akan dibawa ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di kantornya Buana Dewa juga di sini dia lagi meeting. Tiba-tiba datanglah Neta juga membisikkan ke telinganya Dewa. Dewa juga mengambil HP dan menelepon Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia mengatakan kepada Dewa bahwa Neratu masuk rumah sakit. Lalu Dewa juga sudah telepon Bu Farah, dia juga
kepada Neta ngomong, sekarang saya mau ke rumah sakit, tolong bilang kepada istri saya Nana, kata Dewa kepada Neta. Neta juga dia bilang kepada Dewa bahwa Bu Nana tadi pamitan dia akan ke rumahnya Tante Merlin, kata Neta kepada Dewa. Lalu Neta juga dia sama Dewa juga pergi dari ruang meeting itu, dan Dewa juga akan langsung menuju ke rumah sakit. Dan tiba-tiba di sini juga dia sebelum menuju ke rumah sakit dia menelepon Nana. Terlihat Dewa juga menelepon Nana, dan Nana juga yang ada di taksi dia juga menerima telepon dari suaminya. Dan Dewa juga mengatakan kepada Nana bahwa Neratu masuk rumah sakit. Dia juga pergi berdua ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di eventnya Cahaya Nana di sini Badian dia menghampiri Balia yang lagi kesakitan karena banyak kamut. Tiba-tiba Badian juga suruh Balia pergi ke toko obat suruh membeli obat. Tiba-tiba datanglah serombongan preman. Itu tiada lain adalah suruhan si Kehet Kevin. Lalu preman ini juga dia untuk membayar uang keamanan dia juga akan mengambil Balia. Balia juga dibawa oleh preman itu. Di sini terlihat Bajian juga dia langsung menelepon Pak Fajar. Pak Fajar yang ada di kantor dia yang lagi kerja dia menerima telepon dari Bajian, dan Bajian juga mengatakan bahwa Balia diculik oleh serombongan preman yang mengganggu ke event dia. Lalu di sisi lain Fajar sama Lucky dan Dewi dia lagi mengontrol mobilnya Parman kalau ada bukti. Tiba-tiba di sini montir itu juga bilang tidak bisa menemukan bukti karena mobil Parman sudah hangus terbakar. Tiba-tiba di sini Pasha juga menerima telepon dari Pak Fajar. Pak Fajar juga mengatakan semuanya kepada Pasha bahwa Lia diculik oleh serombongan preman. Di sini dia sudah menerima telepon dari Pak Fajar, dia juga langsung membayar montir itu. Pasha juga sama Lucky dan Dewi juga pergi ke tempat dan akan melihat di mana Balia disandra oleh preman anak buahnya suruhan si Kehet Gavin. Lalu di rumah sakit di sini Bu Farah sama Silvia dan Sukati juga masih menungguin Neratu yang belum sadar. Tiba-tiba datanglah si Kadal Buntung si Broko Kroni ke rumah sakit. Dia juga kayak dia langsung memeluk Neratu. Tiba-tiba dari belakang Bu Farah menjewer celinya si Broko Kroni, telinganya dicewer oleh Bu Farah. Di sini si Broko Kroni juga kesakitan. Gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana. Pas Dewa juga datang dan dia juga nanya kepada Bu Farah ibunya, sebenarnya apa Nenek bisa pingsan ini mah, kata Dewa kepada Bu Farah. Bu Farah juga dia menjelaskan, dia juga menjelek-jelekan kepada Tante Merlin. Dia juga sudah ngomong gitu kepada Dewa, dia dalam batinnya ngomong, saya tidak akan mengasih tahu bahwa Tante Merlin mau minjam uang kepada Neratu. Dasar Bu Farah orangnya orang pelit dan dia juga kayak belut, dia tidak mau terus terang kepada Dewa. Tiba-tiba di sisi lain di ruang rawatnya Neratu, Tante Merlin juga akan menjenguk Neratu. Dia melihatin dari pintu kacanya ruang rawatnya Neratu sambil dalam batinnya dia bicara sambil sedih. Dia meminta maaf kepada Neratu. Tiba-tiba di sini Neratu juga di sini sudah sadar. Lalu Tante Merlin juga langsung masuk ke ruang rawatnya Neratu. Terlihat di sini yang ada di dalam di sini juga kaget. Tante Merlin datang dan terjadi lagi cekcok antara para buana sama Tante Merlin. Para buana juga kayak kucing sama anjing sama Tante Merlin. Di sini benar-benar para buana juga sangat-sangat benar-benar geram dan marah kepada Tante Merlin, dan Tante Merlin juga diusir lagi oleh para buana. Di situ lihat Neratu juga memanggil kepada Bu Farah jangan mengusir Tante Merlin, tapi dia juga kekeh menarik Tante Merlin keluar dari ruang rawatnya Neratu. Tiba-tiba Tante Merlin juga sudah diusir oleh para buana, ditarik keluar, dan Neratu juga dia jatuh pingsan lagi. Terlihat di sini Dewa juga ngomong kepada Bu Farah, ini bukan gara-gara Tante Merlin, kata Dewa kepada Bu Farah, ini gara saya melihatin dari tadi ini gara-gara mama, kata Dewa kepada para buana. Para buana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Dewa, kamu itu jangan ngomong kayak gue, mending sekarang kamu panggil dokter, kata para buana kepada Dewa.
Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balol karena tosca Buddha. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.